Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahna Nurul Nikmah, NIM 2019 12255. Di sini saya akan menjelaskan tentang arisan motor, arisan mobil, arisan haji, dan sebagainya yang termasuk lembaga keuangan mikro yang ada di masyarakat. Definisi arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan uang secara teratur pada tiap periode tertentu, dan masing-masing anggota kelompok akan menjadi pemenang yang berhak mendapatkan uang tersebut secara bergilir atau bergantian. Aktivitas ini berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat, bahkan telah menjadi budaya. Bagaimana tidak, setiap kelompok atau komunitas kecil di masyarakat seringkali disertai dengan aktivitas arisan, mulai dari lingkup keluarga, RT, RW, kantor, sekolah, komunitas, paguyuban, hingga organisasi masyarakat. Kelemahan arisan. Kelemahan arisan biasa atau sistem konvensional ini menciptakan ide-ide arisan dengan sistem baru. Salah satunya adalah sistem tembakan atau yang lebih dikenal dengan sistem lelang. Apa itu sistem lelang? Secara fundamental, arisan sistem lelang tidak jauh berbeda dengan arisan biasa, yakni kegiatan mengumpulkan uang dalam perkumpulan yang dilakukan secara berkala. Hanya saja sistem pengundian pemenangnya yang berbeda. Pada sistem lelang, pemenang pertama adalah orang yang berperan sebagai ketua arisan, yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan siap nombok atau menalangi jika ada anggota yang tidak menyetorkan uang arisan setiap periodenya. Dalam tanggung jawab yang cukup berat tersebut, ketua kelompok tersebut mendapat kehormatan menjadi pemenang di awal periode arisan. Nominal uang arisan yang diterima pun penuh dari seluruh anggota. Karena telah menang di awal periode, ketua kelompok arisan tidak boleh mengikuti lelang pada periode-periode arisan berikutnya. Arisan motor biasanya ada di BMT, koperasi, atau dealer. Sistemnya menabung di koperasi dan giliran mendapatkan motornya, yang didapatkan berupa motor. Pemenang arisan ditentukan berdasarkan undian. Pemenang arisan tidak dapat diprediksi dan jumlah uang yang disetorkan setiap periode arisan sama. Arisan mobil. Arisan ini biasanya di lembaga non-bank seperti BMT, yang didapatkan berupa mobil. Pemenang arisan ditentukan berdasarkan undian. Pemenang arisan tidak dapat diprediksi dan jumlah uang yang disetorkan setiap periode arisan sama jumlahnya. Arisan haji. Arisan haji lebih tepatnya talangan haji. Namanya dulu di bank ada, namun seiring berjalannya waktu sudah dihapus. Arisan haji sama dengan arisan pada umumnya, yaitu kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Yang membuat arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya ialah pada proses pelaksanaannya, di mana dalam arisan biasa yang setiap kali salah satunya anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode arisan berikutnya yang akan diadakan. Arisan haji hadir dengan konsep yang berbeda, di mana tidak adanya pertemuan rutin seperti arisan pada umumnya. Selain itu, dikhususkan untuk orang yang beragama Islam guna membayar ongkos naik haji atau ONH atau biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Mekanisme arisan haji.
Ada 5 mekanisme arisan haji, yaitu 1. Mekanisme undian, 2. Mekanisme undian yang disertai dengan pemberian jaminan, 3. Mekanisme pembayaran dana ta'awun, 4. Mekanisme pembayaran per tahun, dan 5. Mekanisme arisan haji dengan perjanjian tertulis. Mekanisme undian. Setiap anggota arisan harus menabung atau membayar uang dalam jumlah yang sudah disepakati bersama setiap bulannya hingga mencapai jumlah yang cukup untuk membayar BPIH yang telah ditetapkan pemerintah. Setiap tahun pada saat pendaftaran calon jamaah haji mulai dibuka, para anggota arisan berkumpul guna menghitung jumlah uang yang berhasil dikumpulkan. Setelah uang arisan cukup untuk membayar BPIH sekian orang anggota, maka dilakukan undian untuk mengetahui siapa yang berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut. Dari anggota yang berhasil memenangkan undian yang dilakukan secara terbuka dengan cara-cara lazim dilakukan dalam undian yang telah disepakati bersama, berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut. Jika selisih jumlah uang yang diterima pemenang undian untuk membayar BPIH dengan jumlah uang tabungan yang disimpannya pada arisan merupakan hutang atau pinjaman kepada para anggota arisan yang harus dibayarkan secara berangsur-angsur melalui tabungan tiap bulan hingga hutangnya terlunasi. Mekanisme yang kedua adalah mekanisme undian yang disertai dengan pemberian jaminan. Secara garis besar, sama dengan mekanisme undian yang telah diuraikan pada mekanisme di atas. Yang membedakan yaitu peserta yang mengikuti arisan diharuskan memberikan suatu jaminan karena ada dana ibadah haji yang diperoleh dari arisan merupakan utang, sehingga pihak penyelenggara meminta suatu jaminan yang akan dikembalikan pada saat arisan telah selesai. Mekanisme yang ketiga adalah mekanisme pembayaran dana ta'awun. Mekanisme ini menentukan peserta yang akan berangkat tidak dengan sistem undian. Sistemnya dengan mencetorkan dana ta'awun atau dana tolong-menolong yang tidak ditentukan jumlah besarannya. Hanya mengikuti dana ujrah atau dana operasional sebagai standar minimal dana ta'awun. Jumlah dana tolong-menolong yang dikeluarkan bergantung pada kerelaan peserta yang bersangkutan. Peserta yang paling banyak menyampaikan dana ta'awun, dialah yang berhak diberangkatkan pada tahun itu. Mekanisme yang keempat adalah mekanisme pembayaran per tahun. Misalnya, per 5 tahunan, membayar iuran per bulan senilai Rp750.000, per 4 tahunan membayar iuran per bulan senilai Rp1.000.000. Mekanisme pembayaran ini memiliki ketentuan. 4 atau 5 tahunan berarti para peserta arisan akan diberangkatkan menunaikan ibadah hajinya setelah mengikuti arisan haji selama 4 atau 5 tahunan dan dapat berangkat pada tahun yang sama. Apabila waktu habis masa arisannya, ternyata waktu pendaftaran sudah ditutup oleh Depak atau Departemen Agama, berarti peserta arisan akan diberangkatkan pada musim haji berikutnya. Mekanisme yang terakhir adalah mekanisme arisan haji dengan perjanjian tertulis. Banyak metode penawaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara untuk menarik peserta arisan haji. Salah satunya dengan mencantumkan brosur dan klausula penawaran melalui media internet. Salah satu bentuk penawaran yang ditemukan dengan pencantuman klausula. Jika melihat 5 mekanisme arisan haji yang dipaparkan di atas, terdapat kesamaan, yakni unsur ketidakadilan peserta yang mendapat giliran di periode awal dan periode akhir tetap terjadi. 5 prinsip itu diwajibkan peserta yang mendapat giliran untuk menanggung sendiri selisih
jumlah dana arisan dengan perubahan BPIH yang terjadi. Perbedaannya hanya pada sistem pengundian atau penentuan orang yang akan mendapat giliran berangkat. Tujuan arisan. Arisan memiliki beragam tujuan, di antaranya adalah untuk menjamin silaturahmi, keakraban, dan kebersamaan. Nominal uang yang dikumpulkan sebagai iuran tak selalu menjadi tujuan utama. Artinya, meski sedikit tak jadi masalah asal bisa terjalin silaturahmi di antara para anggota kelompok. Tak hanya memiliki manfaat sosial, arisan juga bermanfaat secara finansial. Bagi anggota yang keluar sebagai pemenang akan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, mengingat sistemnya kocokan atau undian, maka masing-masing anggota harus bersabar menunggu gilirannya tiba menjadi pemenang arisan. Keuntungan arisan. 1. Sarana bersosialisasi. Sesuai dengan divisi arisan yang memang adalah social gathering, kegiatan ini membuat kita dapat bersosialisasi dengan orang lain. Dengan demikian, menambah networking pula, karena bisa saja yang ikut arisan tersebut merupakan teman dari teman kita. 2. Saling membantu. Metode kegiatan arisan sama dengan saling membantu, karena ada sistem patungan untuk mencapai tujuan finansial tertentu. Ketiga, memaksa kita menabung. Sebagaimana arisan dan menabung sedikit berbeda, namun dengan mengikuti arisan, kita semacam dipaksa untuk menyisihkan uang karena malu dan kita bisa dicap tidak berkomitmen oleh teman-teman arisan. Keempat, bisa mendapatkan semacam pinjaman tanpa bunga. Bagi anggota yang mendapatkan uang pertama kali seolah-olah sedang mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Di bulan berikutnya dia bisa mencicil dan dana terkumpul yang diterima. Kerugian yang bisa saja dialami. Sementara itu, arisan juga menghadirkan sisi lemah tertentu. Ada beberapa hal yang patut kita waspadai saat akan mengikuti arisan. 1. Tidak ada bunga, apalagi bagi yang mendapatkan nomor terakhir. Anggota arisan tersebut hanya seperti menabung biasa, namun tanpa bunga sama sekali, berpotensi lebih boros karena harus berkumpul dan biasanya di tempat tertentu. Mau tidak mau kita harus keluar uang. Misal, jika anggota arisan kumpul di coffee shop, maka kita harus merogoh kocek minimal 50.000 tiap pertemuan. Jika dikalikan 10 kali pertemuan, maka 500.000, bukan? Lumayan juga ya. Yang terakhir, tidak ada payung hukum. Ini menjadi resiko yang paling ditakutkan. Bisa saja ada salah satu anggota yang kabur setelah mendapatkan bagiannya. Kita pun harus rela kehilangan uang. Tips mengikuti arisan agar tidak merugi. Agar tidak jadi kerugian yang disebutkan sebelumnya, ada baiknya perhatikan tips berikut sebelum kita mengikuti arisan. Jadi jangan asal ikut grup arisan. Yang pertama, pilih kelompok arisan yang benar-benar terpercaya. Sebaiknya kenali dulu anggota arisan tersebut dan pastikan tiap anggota membawa teman yang memang sudah dikenal sangat baik. Hal ini demi meminimalisasi resiko salah satu anggota ternyata mandek bayar atau kabur. Kedua, lebih baik dikumpulkan dananya dalam jumlah kecil saja. Semakin besar dana yang terkumpul, tentunya semakin besar tanggung jawabnya. Selain itu, semakin besar pula resiko kerugian yang bisa saja terjadi. Yang terakhir, anggap sebagai kegiatan bersosialisasi. Kemungkinan motivasi tiap orang mengikuti arisan berbeda-beda. Ada yang memang ingin dipaksa menabung, ada yang ingin membeli barang tertentu. Namun di atas semua itu, yang terpenting adalah silaturahminya. Karena dalam arisan itu dibandingkan dengan menyisihkan uang untuk tabungan atau apalagi investasi, keuntungan finansial dari kegiatan arisan tidak begitu terasa. Lebih untung mana arisan dibandingkan menabung? Tadi sempat disinggung,
bahwa arisan mirip dengan tabungan. Secara sederhana mungkin benar, namun kalau ditelisik lagi sistem arisan dan tabungan bank cukup berbeda. Pertama, tabungan bank memberikan bunga simpanan. Walaupun dalam jumlah nominal tertentu, bank hanya memberikan bunga 0, sekian persen untuk nominal yang kecil. Kedua, tabungan yang memiliki payung hukum yaitu LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga tersebut menjamin dana tabungan kita tidak akan hilang, bahkan bila bank sempat kita menabung kolaps alias bank. Sementara arisan, seperti yang sudah disinggung, tidak memberikan keuntungan finansial maupun jaminan seperti tabungan. Jadi kalau ditanya lebih untung mana dibandingkan tabungan, tentu jawabannya adalah tabungan. Namun bagi orang tertentu ada yang menganggap dengan mengikuti arisan mereka menjadi dipaksa menyisihkan uang yang mana dinilai positif. Berbeda saat dia berkomitmen untuk menabung di bank. Bila kita termasuk orang yang seperti itu, kita bisa menyiasatinya. Caranya kita tetap mengikuti arisan. Setelah mendapatkan bagian kita, dana tersebut langsung kita simpan dalam tabungan atau malah kita lebih baik disetorkan ke instrumen investasi reksadana. Peluang return of investment-nya pun bisa langsung terasa jika jumlah dana yang diinvestasikan cukup besar. Kesimpulan, keputusan untuk mengikuti arisan atau tidak berada di tangan kita. Kegiatan tersebut memang menghadirkan sejumlah hal positif, namun dengan catatan kita memilih teman arisan yang memang dapat dipercaya. Kemudian tempatkan sarana bersosialisasi menjadi urutan pertama mengapa kita mengikuti arisan. Pasti Anda sudah mengenal apa itu arisan, ajang kumpul-kumpul rutin yang sangat populer di Indonesia, mulai dari ibu-ibu sosialitas sampai ibu-ibu rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan mempunyai arti pengumpulan uang atau barang yang nilainya sama oleh beberapa individu yang kemudian diundi secara berkala hingga semua anggota arisan memperolehnya. Bagi masyarakat Indonesia, kegiatan arisan memang sudah melekat, terutama bagi para kaum wanita. Selain sebagai ajang menjalin silaturahmi, arisan terkadang juga dianggap sebagai bentuk lain dari menabung. Arisan dapat diandalkan sebagai wadah perencanaan finansial jangka pendek, terutama bagi yang baru belajar menabung.